Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning pada hari ini. Saudara-saudara, biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua memberkati kita. Mari kita akan mulai acara kita hari ini dengan minta pertolongan Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau bawa segala ucapan syukur kami atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami, Tuhan tahu dan Tuhan siap untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir bagi kami semua pribadi lepas pribadi. Biar kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau sembah Engkau, Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Kau baik Tuhan. Haleluya.
kebaikan-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami rasakan, kami nikmati. Biar karena itu Tuhan, segala pujian, penyembahan yang kami naikkan hari ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Pakai hamba-Mu, urapi, supaya apa yang dikatakan semua berasal dari Tuhan saja. Memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan program dan siaran ini Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai umat pemenang, saya percaya apapun yang terjadi pada hari ini, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa akan memperhatikan, menjaga, melindungi, dan selalu memberkati kita. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki pilihan. Ada dua pilihan yang tentu harus kita ambil, kita putuskan dan kita pilih, karena ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan dengan kehidupan kekal kita. Yang pertama, firman Tuhan tadi berkata bahwa upah dosa adalah maut. Siapapun orang di dunia ini telah berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita juga tahu bahwa telah disediakan oleh Tuhan pengampunan dosa di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita harus diingatkan kembali, upah dosa ialah maut. Maut di sini bicara hukuman kekal. Maut itu bicara tentang kematian kekal. Maut itu bicara penghakiman selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, upah dari dosa adalah maut. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menghindari, biarlah kita menjauhkan yang namanya dosa dari hidup kita. Lalu pilihan yang kedua dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pilihan yang kedua dalam hidup kita yang menentukan kekekalan kita, apakah kita mau menerima karunia Tuhan, mau menerima karunia Dia, yaitu keselamatan, pengampunan dosa di dalam Yesus. Saudara-saudara, dua hal ini harus kita pilih, tetapi juga harus kita buktikan dengan sikap dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Hari ini saudara-saudara, firman Tuhan kalau boleh diberi judulnya adalah janganlah berbuat dosa. Saudara, kenapa demikian? Karena setiap upah dari dosa itu adalah penghakiman kekal, hukuman kekal. Karena itu kita harus menghindarkan, harus menjauhi, bahkan kita berusaha hidup kudus di dalam Tuhan. Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ada kisah yang diceritakan tentang seorang bernama Kain. Kain begitu cemburu, begitu iri kepada adiknya Habel karena persembahan yang diberikan kepada Tuhan oleh Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahannya, yaitu persembahan Kain, ditolak oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi marah, menjadi panas hatinya, dan ingin membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Saudara-saudara, tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah memperingatkan Kain. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat ke-6 dan ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari dosa, karena upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, yang paling mudah untuk menghindarkan dosa adalah mulailah dari awal. Sebelum kita berbuat dosa, mari kita jauhi dosa. Dosa sangat menarik. Dosa pada awalnya mudah dilakukan, tetapi ketika seseorang sudah jatuh dalamnya, sulit untuk dilepaskan. Saya kasih beberapa contoh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang terikat narkoba, pada awalnya mudah untuk menerima atau mulai mencoba-coba. Tetapi ketika sudah mulai terikat, betapa sulitnya orang keluar dari ikatan narkoba. Perlu banyak hal, pengorbanan besar untuk penyembuhan. Karena itu saudara-saudara, lebih mudah jangan pernah mencoba narkoba. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang namanya dosa, menarik di awalnya. Tetapi ketika dia sudah mulai mengikat, saudara-saudara, sulit sekali seseorang untuk melepaskan diri dari dosa. Firman Tuhan mengingatkan kepada Kain, Kain, dosa sudah mengintip, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iblis akan selalu menawarkan dosa kepada manusia, agar manusia terjatuh dan terikat di dalamnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang paling maksimal, langkah yang paling efektif untuk kita lepas dari dosa adalah jangan memulainya. Saudara-saudara, ketika kita sudah memulainya, sulit untuk kita keluar, sulit untuk kita menghindar. Bukan berarti tidak bisa, tetapi perjuangan sangat lebih keras dibandingkan perjuangan kita ketika kita mulai menolak di awal. Dosa sangat mengikat, dosa sangat menghancurkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari sekali lagi jangan berbuat dosa. Kalau saat ini saudara sudah merasa sedang terikat oleh sebuah dosa, saudara-saudara, saya mau sampaikan, mari ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk mulai berusaha meninggalkan. Kalau saudara tidak kuat, dan kemungkinan besar adalah saudara tidak akan bisa melepaskan diri sendiri dari dosa, datang pada Tuhan Yesus. Minta kekuatan kepadanya. Berseru dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya melepaskan saudara dari dosa. Akui segala keberdosaan saudara. Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita harus mulai berani untuk melangkah meninggalkan dosa. Kita harus kembali kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikisahkan ada seorang anak yang disebut dengan anak yang terhilang. Si bungsu yang pergi jauh meninggalkan bapaknya, hidup berfoya-foya, menghabiskan harta bendanya, sampai akhirnya dia menjadi jatuh miskin, jatuh bangkrut, hidup dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beruntunglah dia ketika dia sedang ada di bawah kehidupan yang paling bawah. Dia mengalami penderitaan karena kesalahannya. Dia teringat untuk kembali kepada bapaknya, kembali ke rumah bapak. Saudara-saudara, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk memberanikan diri, melangkah kembali kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapaknya menerima dengan tangan terbuka. Bukan mengusirnya, bukan menghakiminya, bukan menghukumnya, tetapi mengampuninya. Saudara-saudara, itu gambaran bagaimana siapapun kita, kalau hari-hari ini sudah melakukan kejahatan dan dosa yang mungkin bagi kita merasa, apakah mungkin Tuhan mengampuni? Apakah mungkin Tuhan melepaskan saya daripada segala kejahatan dan kenajisan, kekotoran ini? Saya mau sampaikan, Tuhan selalu siap untuk mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun
Kebiasaan-kebiasaan yang mengikat memang membutuhkan perjuangan keras untuk dilepaskan. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dengan kasih saya mau menyampaikan kepada saudara, jangan berbuat dosa. Sebab jika saudara melanjutkan melakukan apa yang saudara lakukan dalam bentuk dosa apapun, ingat upahnya adalah kematian kekal, upahnya adalah maut. Mari pada hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, saya mau menyampaikan kepada saudara, janganlah berbuat dosa, tinggalkan dosa. Mari hidup dekat dengan Tuhan supaya saudara tidak mengalami penghakiman yang kekal. Saudara-saudara, pagi hari ini biar firman Tuhan memberkati saudara dan membangun iman saudara, membawa saudara kembali pada jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan sebelum kita berdoa. Sebelum kita datang kepada Tuhan, membawa segala permohonan kita. Pagi hari ini saya rindu saudara-saudara kita mengakui segala apa yang mungkin merupakan sebuah dosa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan bersihkan kita. Haleluya. Biar Tuhan sucikan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Janganlah sampai kita kehilangan hidup kekal kita. Biarlah kita terima anugerah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti-Mu Bapa, disempurnakan selalu dalam hidup kami Tuhan. Jamah kami Bapa, penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerja pada hari ini. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja pada hari ini Bapa. Bagi kami semua yang mungkin kami sedang terikat Tuhan dengan dosa-dosa yang begitu sulit untuk kami lepaskan. Pada hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa Amin. Bapa, di dalam nama Yesus kiranya semua ikatan dosa itu boleh terlepas oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami kemampuan untuk keluar dari segala ikatan dan belenggu dosa itu Bapa, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan, selalu disempurnakan oleh Engkau dalam setiap jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari biar kiranya kuasa-Mu bekerja atas seluruh pendengar pada hari ini Bapa. Dalam nama Yesus segala ikatan dosa diputuskan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa juga Bapa, apabila mungkin ada pergumulan masalah persoalan kami Tuhan yang kami rasa begitu berat, kami berdoa pada hari ini Bapa, kuasa-Mu juga bekerja menolong kami dengan mujizat-Mu terjadi atas segala pergumulan yang sedang kami alami Tuhan.
kami yang sedang sakit Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan amin. dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu nyata Tuhan. Kami yang mungkin ya Tuhan Yesus sedang mengalami masalah di dalam kondisi rumah tangga kami berdoa pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Setiap anggota keluarga kami yang salah jalan Tuhan, mari Engkau berikan roh pertobatan agar kiranya rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Segala ikatan dosa kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yang mungkin bergumul dengan masalah keuangan kami, mari Tuhan bukakan tingkap langit buat setiap usaha pekerjaan kami yang tertutup atau terhalang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang akan melepaskan setiap halangan dan rintangan itu, sehingga usaha pekerjaan kami semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh diberkati Tuhan lewat setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Tingkap langit boleh terbuka sehingga hidup kami diberkati, bahkan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh karena perkenanan-Mu semuanya itu boleh terjadi Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang masih kuliah, studi, yang masih sekolah Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada mereka ya Bapa kesuksesan di dalam meraih cita-cita mereka, masa depan yang indah dan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga yang mungkin bergumul dengan masalah pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik dalam nama Yesus tepat pada waktunya. Kami yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berkati setiap rahim dan kandungan. Berkati dengan keturunan-keturunan ilahi Bapa. Kami yang bergumul dengan anggota keluarga kami yang belum percaya, mari Tuhan Kau jamah setiap hati yang kami doakan, sehingga mereka boleh sungguh menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kami boleh diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan tangan kami. Kami boleh diluputkan dari setiap mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu tercurah atas kami semua. Kami semua yang melayani-Mu Tuhan, mari Tuhan tambah-tambahkan talenta karunia urapan Allah mengalir, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan dipakai Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, biar kiranya karya-karya-Mu nyata, Kau layakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Mari pulihkan segera Indonesia dari pandemi ini secara 100% Tuhan. Biar kiranya tidak ada lagi pandemi di bangsa kami. Pulihkan juga segala bidang kehidupan di dalam bangsa kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Tuhan memberkati Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat di Indonesia. Tuhan melawat mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dunia politik Indonesia penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat dunia ini Tuhan, turunlah damai sejahtera Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Haleluya. saudara-saudaraku, bukalah hatimu dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah menerima boleh berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kiranya hari ini sukacita, damai sejahtera dan kemurahan Tuhan melimpah dalam kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Sampai kita berjumpa kembali pada program Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.